Siapkan wadah yang agak besar, kemudian tuang 30 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Lalu saya akan sisihkan kira-kira 1 sendok makan, ini akan saya gunakan untuk bahan baluran nanti pada saat menguleni. Bahan berikutnya saya tambahkan juga kurang lebih 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan 1 butir telur ayam. Kemudian tambahkan juga ragi instan, saya gunakan kurang lebih 1 sendok teh, bisa menggunakan merek lain ya. Selanjutnya tuangkan susu cair kurang lebih 180 ml, saya tuang bertahap sambil diaduk tepungnya. Jika adonannya masih terasa kering, bisa ditambahkan lagi susu cairnya. Jadi total penggunaan susu cair ini kurang lebih 180 ml ya. Kemudian saya tambahkan juga minyak goreng sebanyak 60 ml. Minyak gorengnya bisa diganti dengan 3 sendok makan margarin ataupun 3 sendok makan margarin yang dilelehkan ya. Kemudian lanjut diaduk, diuleni. Ini saya gunakan sendok dulu untuk mengaduk. Jika adonan sudah terasa berat seperti ini, saya akan lanjut menguleni dengan menggunakan tangan. Cuci tangan, kemudian taburi tangan dengan menggunakan tepung yang sudah disisihkan di awal tadi ya. Kemudian lanjut diuleni sampai adonan kalis. Teknik menguleni sesuai dengan kemampuan ya teman-teman. Kalaupun teman-teman ingin menguleni atau mengaduk dengan menggunakan mixer, waktu menguleni akan lebih cepat dengan hasil yang baik juga. Nah, ini adonannya masih setengah kalis ya teman-teman. Ini akan saya proofing dulu, saya istirahatkan kurang lebih 30 menit. Siapkan wadah mangkok, dalam mangkok tuang sedikit minyak, diolesi mangkoknya supaya tidak lengket nanti. Kemudian masukkan adonan ke dalam mangkok ini. Lalu tutup dan kita diamkan kurang lebih selama 45 menit atau lebih juga bisa. Nah ini dia, setelah 45 menit adonannya sudah mengembang 2 kali lipat seperti ini ya. Selanjutnya lanjut diuleni adonan ini, kita kempiskan adonannya supaya gas-gas yang terperangkap dalam adonan itu bisa keluar. Oke, karena adonannya sudah semakin berat untuk diuleni, ini akan saya pindahkan adonannya ke meja. Lumuri meja dengan sedikit minyak goreng, letakkan adonan dan kita uleni seperti mencuci baju ya, atau sesuai dengan kemampuan teman-teman. Diuleni sampai adonannya kalis seperti ini. Oke, ini saya rasa sudah cukup ya, sudah cukup kalis seperti ini. Lanjut, adonan ini akan saya pindahkan ke wadah yang semula. Lalu pipihkan adonan seperti ini. Nah, selanjutnya bagi adonan menjadi beberapa bagian, saya menggunakan teknik seperti ini ya. Untuk bentuk pembagiannya ini juga sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya teman-teman. Untuk hasil yang lebih terukur, teman-teman bisa menimbang dulu adonannya sebelum di rounding seperti ini ya. Lakukan sampai semua adonan selesai di rounding. Saya siapkan loyang air fryer yang akan digunakan untuk memanggang ya. Loyangnya akan saya olesi dulu dengan minyak atau margarin tipis-tipis seperti ini. Nah, selanjutnya letakkan adonan yang sudah di rounding ke dalam air fryer. Untuk banyaknya adonan yang dimasukkan ke dalam air fryer, sesuaikan dengan kapasitas air fryer yang dimiliki. Oke, ini saya masukkan 9 buah adonan dulu seperti ini. Oke, selanjutnya ini akan saya diamkan dulu, diistirahatkan kurang lebih 10-15 menit. Bisa ditutup dengan kain atau plastik wrap. Nah, ini saya simpan di dalam air fryernya tanpa dinyalakan suhunya. Jadi setelah 15 menit, adonannya sudah mulai mengembang. Selanjutnya ini akan saya olesi dengan kuning telur. Jika sudah diolesi dengan kuning telur, selanjutnya proses memanggang dengan air fryer. Nyalakan suhunya di suhu 200 derajat dan timernya selama 10 menit. Dan setelah 10 menit, Masya Allah, roti sobeknya sudah jadi. Nah, selagi hangat, roti sobeknya bisa diolesi dengan margarin ya, supaya bagian permukaan atasnya itu tidak kering.
Nah, ini akan saya sisir dulu pinggir-pinggirnya seperti ini dengan spatula, takutnya ada yang lengket. Kemudian saya balik dan saya letakkan di wadah atau piring yang digunakan ya. Oke, roti yang sudah jadi ini akan saya sisihkan dulu, kemudian saya akan lanjut memanggang adonan roti yang belum dipanggang tadi ya. Dan ini dia adonan rotinya sisa 5 buah. 5 buah adonan roti ini tadi sudah saya proofing sambil menunggu adonan yang pertama tadi matang ya. Jadi 5 buah adonan ini tidak saya proofing lagi. Langsung letakkan adonan roti ke dalam loyang air fryer. Kemudian olesi permukaan atas adonan roti dengan kuning telur. Oh iya, untuk loyang air fryernya tadi sudah saya olesi lagi dengan minyak ya. Oke, ini sudah selesai diolesi dengan kuning telur. Selanjutnya langsung masukkan ke dalam air fryer dan nyalakan suhunya di suhu 200 derajat dengan waktu 10 menit. Dan setelah 10 menit, ini dia roti sobek yang kedua sudah jadi. Ini akan saya pindahkan ke wadah ya. Dan selagi panas seperti ini, bisa diolesi dengan margarin ya, supaya bagian permukaan atasnya itu tidak kering. Oke, alhamdulillah semua adonan rotinya sudah selesai dipanggang di air fryer dan sudah jadi seperti ini. Masya Allah, jadi tanpa oven pun kita bisa membuat roti sobek yang enak ya. Roti sobek ini cocok untuk teman kita pada saat minum teh, jadi roti sobeknya bisa dicelupin ke tehnya atau di kopinya. Atau kalau kita lagi minum susu. Dan roti sobek ini juga bisa untuk campuran kalau kita lagi makan es buah atau es teler. Bisa kita sobek-sobek dan campurkan ke dalam minuman seperti itu ya. Masya Allah. Oh iya, untuk suhu air fryernya itu sesuaikan dengan suhu air fryer masing-masing ya. Karena air fryer saya tidak ada pengaturan suhunya, otomatis di suhu 200 derajat. Jika teman-teman menggunakan air fryer dengan suhu yang bisa disetting, teman-teman bisa setting pengaturan suhunya di suhu 150 sampai 180 derajat ya, dengan waktu selama 10 menit.